着看！阴卑！是你杀了云儿。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Martial God Asura. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, mari kita lihat dulu ringkasan episode sebelumnya. Jika di episode sebelumnya kita telah melihat pertarungan sengit antara Chu Feng melawan Sang Guan Yu. Meskipun awalnya Sang Guan Yu sangat sombong, tapi pada akhirnya Chu Feng berhasil membantainya. Begitulah kira-kira ringkasan untuk episode sebelumnya. Untuk yang belum menonton, silahkan cek di link deskripsi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan ayahnya Chu Feng yang menuliskan surat untuknya. Ia berkata, meskipun Chu Feng bukanlah anak kandungnya sendiri, tapi bagaimanapun juga ia tetap menyayangi Chu Feng sampai kapanpun. Di mana setelah menulis surat itu, pembantaian pun terjadi malam itu juga. Setelah mendapatkan kabar pembantaian, Chu Feng, Su Rou, dan Su Mei segera bergegas menuju kediaman keluarga Chu. Mengetahui bahwa keluarganya telah dibantai, tentu Chu Feng sangat marah. Bahkan ia berjanji pasti akan membalas dendam kepada orang yang telah membantai seluruh keluarganya. Tak hanya itu, Chu Feng juga terdiam cukup lama, sampai-sampai ia tak sadarkan diri. Setelah dirawat oleh Su Mei, akhirnya Chu Feng tersadar. Tak banyak berpikir, ia langsung berniat untuk pergi. Tapi ketika hendak berjalan, dirinya dihentikan oleh Su Rou. Su Rou mengatakan jika sebaiknya Chu Feng meminum obat terlebih dahulu. Dan setelah itu, Su Rou menjelaskan tentang kabar yang telah ia dapatkan, yang mana diketahui jika pembunuh keluarga Chu berasal dari desa Wuhu. Dan ternyata mereka semua hanyalah para bandit suruhan orang lain. Tanpa berbasa-basi, Chu Feng pun segera bergegas pergi menuju ke sana. Scene berpindah ke desa Wuhu. Di sana terlihat para bandit yang sedang merayakan keberhasilan mereka. Tapi saat tengah asik berpesta, rupanya Chu Feng datang dengan amarah yang sangat besar. Tanpa banyak bicara, dirinya langsung membantai beberapa bandit yang ada di sana. Setelah membantai beberapa bandit, Chu Feng menginterogasi mereka. Akhirnya mereka yang sangat ketakutan terpaksa memberikan surat perintah dari orang yang menyuruhnya. Dan ketika ia memohon ampun, dirinya sangat terkejut karena orang yang berada di hadapannya adalah Chu Feng. Chu Feng tak peduli dengan permohonan mereka. Ia menjawab, jika kalian ingin meminta maaf, maka temuilah ayahku. Sehingga saat itu juga, ia pun langsung membantai mereka semua. Scene berpindah ke rumah Pangeran Qilin. Di sana terlihat tetua Lin Ran yang gagal berkultivasi. Ia sangat kesal karena selama 10 tahun dirinya tak mengalami kemajuan yang signifikan. Setelah itu ada seorang bawahan yang berbicara, dan intinya jika Gong Luyun akan memasuki paviliun Wuzang. Di sisi lain terlihat Gong Luyun yang sedang mempelajari sebuah buku. Di sana ia sangat terkejut saat membaca selembar dokumen penting yang ternyata selama ini ayahnya bukanlah ketua utama di kota Xuanwu. Karena sangat kesal, Gong Luyun pun menyerang tetua Lin Ran. Tapi tetua Lin Ran berkata, jika yang terpenting ada di masa depan nanti, dan kau akan menjadi apa yang dirimu inginkan.
Xin berpindah ke kota Xuanwu. Di sana terlihat Gong Tianping yang dianggap sebagai ayahnya Gong Luyun. Ia sangat marah pada seorang prajurit karena sampai sekarang tuan muda masih juga belum ditemukan. Tak hanya itu, prajurit juga berkata jika desa Wuhu telah hancur. Mendengarnya membuat Gong Tianping terkejut, apalagi tak ada seorang pun yang tersisa hidup-hidup. 是。还没。给我走！被灭了。 Kembali ke Chu Feng yang ternyata semua pembantaian di desa Wuhu adalah perbuatannya. Tak hanya itu, ia juga berbicara pada Dandan yang rupanya mereka berniat untuk pergi ke wilayah Bakugou. Bahkan Dandan juga sangat antusias karena di sana banyak sekali perburuan monster yang akan meningkatkan kultivasinya. 我不轻的，最倒是会钻研。 用走公路云的那个蒙面人。 Meski begitu, setelah memberikan beberapa pil energi pada Dandan, ternyata masih belum cukup. Mereka berdua pun segera melanjutkan perjalanan dengan burung spiritual. Sesampainya di sana, Chu Feng menyamar menggunakan masker. Sementara terlihat banyak praktisi yang mendapatkan kabar dari seorang pria jika sekte Lingyun telah meninggalkan mereka dan mendapatkan harta karun untuk diri sendiri. Mereka semua pun tersulut emosi dan tak menyangka mendengarkannya. Sehingga karena hal itu, mereka pun ingin bersatu untuk melakukan perlawanan. Namun saat itu datang Gong Luyun yang ingin memperkenalkan diri. Tapi karena pria itu terlalu sombong, ia pun langsung dihajar olehnya. Bahkan ia juga berhasil mengambil semua harta mereka dengan sangat cepat. 滚一边去！ Gong Luyun menjelaskan jika dirinya akan menjadi ketua aliansi mereka demi mengalahkan sekte Lingyun. Tapi saat mereka semua tak setuju, tiba-tiba saja ia mengeluarkan gulungan peta yang di sana terdapat tempat benteng iblis. Sehingga karena hal itu, mereka pun akhirnya menerima Gong Luyun sebagai ketua aliansi. Meski begitu, pria tadi tak terima, dan saat ia hendak protes, justru dirinya yang malah diserang oleh Gong Luyun. Bahkan tangannya juga sampai dipatahkan. 点！认了个干爹就这么狂！ Setelah itu, Chu Feng memberikan pil pada pria tadi, dan ia juga protes terhadap kelakuan Gong Luyun, di mana semua orang mulai terpengaruh oleh perkataan Chu Feng karena dianggapnya Gong Luyun adalah orang yang kejam. Sehingga saat itu juga Gong Luyun segera menyuruh anak buahnya untuk membantai Chu Feng. Walaupun dikeroyok banyak orang, tetap saja Chu Feng dengan mudah mengalahkannya. Melihat hal itu tentu semua orang sangat terkejut. Dan ketika ia berjalan untuk mendekat, Gong Luyun semakin ketakutan. Bahkan saat menyaksikan kejadian yang brutal, mereka pun segera kabur karena sepertinya Chu Feng terlalu kejam. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Gong Luyun pun terpaksa menyerang Chu Feng. Sehingga saat itu juga pertarungan di antara mereka tak bisa terhindarkan. Ketika pertarungan berlangsung, Chu Feng tak memberikan celah sedikit pun. Bahkan ia menghajar Gong Luyun habis-habisan hingga membuatnya tersungkur. Tetapi di saat Chu Feng mau membantainya, ternyata datang tetua Lin Ran. Tanpa berbasa-basi, Chu Feng langsung menggunakan kekuatannya. Tapi ternyata serangan itu berhasil dibalikan oleh tetua Lin Ran. Tak mau menyerah, ia melancarkan serangan lagi dengan teknik harimau putih. Mengetahui itu adalah teknik rahasia tentu membuat tetua Lin Ran terkejut. Walaupun begitu, ia tak peduli. Dirinya juga langsung menggunakan teknik banteng ungu. Hingga saat itu juga terjadilah adu kekuatan di antara mereka. Dan ternyata adu kekuatan itu berhasil dimenangkan oleh tetua Lin Ran. Tapi untungnya Chu Feng juga masih bisa menahan serangan banteng ungu.
的鼠辈说，你身上。 Di saat kritis seperti itu, Dandan mengingatkan jika Chu Feng bukanlah tandingannya. Meski begitu, Chu Feng tak peduli, ia tetap berusaha sekuat tenaga. Karena bagaimanapun juga, dirinya harus membalas dendam. Dan benar saja, kini naga Asura mulai bereaksi untuk menghancurkan banteng ungu. Bahkan mereka dibuat sangat terkejut ketika melihat Chu Feng bisa terbang. Sedangkan Chu Feng yang kekuatannya telah terkuras, terpaksa harus mundur terlebih dahulu untuk memulihkan energi. Setelah kepergian Chu Feng, rupanya Gong Luyun masih sangat marah. Sementara Tetua Lin Ran menjelaskan agar Gong Luyun jangan gegabah dalam balas dendam, karena jalan untuk menjadi praktisi kuat ada berbagai macam cara. Mendengar hal itu, Gong Luyun pun akan mengikuti arahan dari Tetua Lin Ran tersebut. Kembali ke Chu Feng yang secara tak sengaja bertemu dengan seorang master jubah biru. Di sana Dandan menjelaskan jika sebaiknya Chu Feng segera pergi karena master jubah biru sangat berbahaya. Setelah pergi, tibalah Chu Feng di sebuah tempat. Di sana ia melihat pertarungan antara beberapa praktisi dari sekte Ling Yun dengan para monster. Sedangkan pemimpin mereka yang mengawasi bernama Dugu Aoyun. Dugu Aoyun mengingatkan mereka semua bahwa kekuatan monster di sini bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan benteng monster yang akan mereka temui. Seorang pria bernama Dugu Xiangyu yang mendengarkannya mengerti akan hal itu. Saat itu Chu Feng segera pergi sehingga mereka tak mengetahui keberadaannya. Sesampainya di sana, Chu Feng segera mengambil tanaman obat misterius yang membuat Dandan sangat senang karena bisa mendapatkan banyak sekali tanaman. Sementara para pasukan sekte Ling Yun yang baru sampai sangat terkejut menyaksikan hal itu. Ketika ditanya oleh Dugu Aoyun, Chu Feng menggunakan nama palsu dengan sebutan Sura. Meski begitu, kita tetap memanggilnya sebagai Chu Feng. Chu Feng disuruh untuk menyerahkan semua tanaman misterius sekarang juga, tapi ia tak mau dikarenakan situasi semakin memanas hingga pertarungan di antara mereka akhirnya terjadi. Tapi ketika pertarungan berlangsung, rupanya Dugu Aoyun berniat mengeroyoknya. Chu Feng tentu tak tinggal diam, ia memiliki rencana lain untuk kabur dari sana. Bahkan mereka sangat terkejut ketika mengetahui Chu Feng bisa terbang. Chu Feng kemudian berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Dan setelah 3 hari kemudian, Chu Feng diberi ucapan selamat oleh Dandan karena kekuatannya semakin bertambah. Namun saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja Chu Feng kehilangan kesadaran, yang dimana hal itu disebabkan oleh lembah baku Gou yang tertutup setelah 3 hari. Sehingga karena hal itu mengakibatkan tekanan kabut yang sangat kuat di sekitar tempat tersebut. Mengetahui hal itu, Chu Feng pun berniat untuk segera pergi dari sana. Dan ketika di tengah perjalanan, Dandan menganjurkan agar Chu Feng mencari bantuan pada master jubah biru. Di sisi lain, terlihat 2 orang tetua yang sedang mengawasi Chu Feng. Mereka tak percaya karena Chu Feng bukanlah bocah sembarangan. Bahkan dirinya bisa terbang di udara dengan sangat mudah. Chu Feng meminta bantuan pada mereka dan dengan terpaksa seorang tetua pun harus membantu karena Chu Feng dianggapnya adalah praktisi berbakat. Diketahui jika tetua berbaju jirah bernama Jenderal Qi Fengyang.
Qi Feng yang segera memberikan arai pada Chu Feng, tetapi ia justru malah terkejut karena mengetahui Chu Feng bisa bertahan selama ini. Namun ketika ia memberikan token arai pada Chu Feng, kini dirinya yang malah perlahan melemah. Sehingga karena hal itu, Chu Feng mengembalikannya dan terpaksa segera pergi dari sana sambil berterima kasih. 这是一块相当厉害。 靠定当报答。 Setelah kepergian Chu Feng, ternyata tetua Hongyan sangat terkejut karena mengetahui bahwa Chu Feng bisa menyalin token arai miliknya dengan sangat mudah. Kembali ke Chu Feng yang menggunakan token miliknya untuk mengatasi kabut beracun itu. Kemudian ia mulai menyerap semua kekuatan yang berasal dari para monster. Tak cukup sampai di situ, bahkan dirinya juga mengambil semua tanaman misterius yang membuat kultivasi Chu Feng dan juga Dandan semakin meningkat pesat. Chu Feng berniat pergi ke sekte Qinglong untuk balas dendam pada Gong Luyun. Sementara di tempat lain terlihat tetua Hongyan yang menjelaskan bahwa selama setahun ini dinasti Jiang kami telah mengirimkan banyak ahli, tetapi sesuatu yang dicarinya masih juga belum ketemu. 遍九州，1年多了，一无所获。 Xin berpindah ke sekte Qinglong. Di sana ada dua orang pria yang sedang berbincang. Mereka menganggap jika Chu Feng bukanlah tandingan untuk Gong Luyun. Tapi saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja datang Chu Feng dengan burung spiritual. Seorang pria menjelaskan semenjak kepergian Chu Feng, anggota keluarga Chu terus ditindas oleh Gong Luyun. Untung saja ada Penatua Surou dan Master Li yang menghentikannya. Meski begitu, Chu Wei dan yang lainnya masih terus ditindas, bahkan sampai disiksa. Untung saja saat itu Chu Feng datang dan langsung membantai utusan dari Gong Luyun tersebut. 停手！ Mengetahui jika Chu Wei terluka, Chu Feng segera membantunya. Bahkan Dandan menyuruh Chu Feng untuk jangan khawatir karena ada sebuah cara untuk menyembuhkan Chu Wei. Di sisi lain, terlihat Gong Luyun yang mendapatkan kabar bahwa Chu Feng telah kembali. Mendengar hal itu, ia pun mulai meminum setetes cairan penambah kekuatan. Sedangkan Chu Feng sendiri berhasil menyembuhkan Chu Wei dengan mengambil energi dari para anak buah Gong Luyun yang terus memohon ampun padanya. Singkat cerita, tibalah saatnya Chu Feng berhadapan dengan Gong Luyun. Di sana juga beberapa orang merasa bahwa Chu Feng tak berani datang. Tapi Surou tetap optimis jika Chu Feng pasti akan menghadiri pertandingan ini. Saat itu semua orang sangat terkejut karena secara tiba-tiba muncul persekutuan roh cincin. Tetua Li segera menyambut mereka. Mereka menjelaskan kedatangannya ke sini untuk mendukung Chu Feng. Karena bagaimanapun, Chu Feng dianggap master dari persatuan roh cincin. Bahkan mereka sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Chu Feng adalah master berjubah abu-abu. 朱可蓬荜生辉，为了挥袍界灵师。 Sedangkan Surou dan Sumei sangat kesal karena ayahnya hanya memanfaatkan mereka berdua untuk mendekati Chu Feng. Sementara Gong Tianping merasa jika di pertarungan hari ini, Chu Feng pasti akan mati. Tetua Li menjelaskan jika hari ini adalah perjanjian bertarung hidup dan mati, di mana pemenangnya akan membuktikan siapakah yang terkuat di sekte Qinglong mereka. Saat itu Gong Luyun sangat sombong. Ia mengatakan jika hari ini pasti Chu Feng akan mati. Ia juga menegaskan bahwa dirinya sebagai murid inti pasti tak akan kalah. Namun ketika ia sedang berbicara, tiba-tiba saja datang Chu Feng yang berkata, "Jika sepertinya kau sudah tak sabar untuk mati." Sehingga karena hal itu membuat semua orang semakin tak menduga. Apalagi Chu Feng membawa anggota keluarga Chu untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Tanpa berbasa-basi, Chu Feng langsung menghempaskan belati. Pertarungan dimulai dengan saling adu pukulan ke arah masing-masing. Dan hanya dalam sekejap, mereka berdua langsung adu kekuatan yang membuat ledakan besar di sekitar tempat tersebut.
Saat itu terlihat Chu Feng cukup kesulitan karena Gong Luyun telah meminum cairan peningkat kekuatan. Meski begitu, Chu Feng tak menyerah. Ia segera bangkit kembali dan melanjutkan pertarungan. Hingga saat itu juga, baku hantam di antara mereka semakin bertambah sengit. Meskipun Gong Luyun telah berusaha untuk menghajarnya, tetapi Chu Feng masih tak mau menyerah. Bahkan Chu Feng berkata, apakah hanya segini kemampuan dari dirimu? Tentu perkataan itu membuat Gong Luyun sangat marah. Ia segera mengeluarkan teknik benteng ungu untuk menghabisinya. Chu Feng tak merasa gentar sedikit pun. Dirinya tetap berusaha untuk menahan serangan itu. Tetapi kali ini dirinya justru sampai tersungkur terkena serangan tersebut. Menyaksikan Chu Feng telah dikalahkan, mereka semua yang mendukungnya sangat sedih. Sementara orang-orang yang membencinya sungguh sangat senang mengetahui hal itu. Gong Luyun merasa percaya diri bahwa ia adalah pemenang pertarungan. Tapi saat dirinya sedang sombong di hadapan semua orang, tiba-tiba saja Chu Feng menghilang. Dan ia mengatakan jika 3 gerakan telah berlalu, sehingga hal itu membuat Gong Luyun kebingungan. Apalagi sekarang ini Chu Feng muncul dengan cepat di hadapannya. Ternyata selama ini Chu Feng sengaja membiarkan dirinya dihajar agar Gong Luyun semakin lemah karena kehabisan energi. Mengetahui hal itu tentu membuat Gong Luyun semakin emosi. Bahkan menurutnya Chu Feng terlalu kejam karena sama saja dirinya melakukan bunuh diri jika seperti ini. Sehingga saat itu juga pertarungan di antara mereka harus dilanjutkan dengan kekuatan penuh. Bahkan ayahnya Gong Luyun sampai khawatir karena anaknya terlalu nekat menggunakan kekuatan rahasia, di mana kekuatan itu sendiri bisa membunuh dirinya. Ketika seorang tetua mau ikut campur, Chu Feng langsung menghentikannya. Dan ia menegaskan jika pertarungan hidup dan mati adalah urusan antara kita berdua saja. Hingga karena hal itu, Chu Feng sampai menggunakan pukulan guntur ilahi untuk menghadapinya. Dan benar saja, Chu Feng berhasil mengalahkan Gong Luyun, di mana saat itu efek dari cairan peningkat kekuatan mulai bereaksi. Bahkan tubuh dari Gong Luyun sekarang ini sampai terluka sangat parah. Tak cukup sampai di situ, Chu Feng juga menyeret tubuhnya dan menghajar kepalanya ke lantai. Ia mengatakan bahwa ini adalah pembalasan dendam untuk anggota keluarga Chu beserta ayahku yang telah kau bunuh. Tetua gendut tak percaya, dianggapnya Chu Feng sedang berbohong. Tapi Chu Feng memberikan bukti jika surat itu adalah tulisan tangan Gong Luyun sendiri. Meskipun begitu, tetua gendut tetap tak percaya. Namun Gong Luyun mengakuinya. Dan saat Chu Feng mau membunuhnya, tiba-tiba saja datang banyak prajurit dari rumah Pangeran Qilin. Bahkan Gong Luyun mengatakan jika Lin Ran sebenarnya adalah ayah angkatku. Lin Ran menyuruh Chu Feng untuk melepaskan Gong Luyun. Dan ia berjanji akan membiarkan sisa keluarga Chu tetap hidup. Namun jika Chu Feng menolak, maka seluruh anggota keluarga Chu akan dibantai habis. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Chu Feng terpaksa harus melepaskan belati miliknya. Sehingga hal itu membuat pihak musuh menjadi senang. Namun karena Chu Feng terus-menerus diprovokasi, bahkan keluarga Chu-nya dihajar, ia pun semakin marah. Sehingga saat itu juga ia tak peduli lagi dengan semua ancaman. Dirinya mulai membunuh Gong Luyun tepat di hadapan semua orang.
Menyaksikan kejadian itu membuat Lin Ran sangat marah. Dan ia berkata, jika aku akan menguburkan kalian semua saat ini juga. Chu Feng yang melakukan serangan justru malah dibuat tersungkur. Sedangkan Tetua Zuk yang ingin membantu juga dihalangi oleh para penjaga. Bahkan saat itu semua murid dibantai satu persatu oleh pasukannya. Sementara di sisi lain, para pendukung Chu Feng terus melakukan perlawanan. Chu Feng mengatakan, jika kau berani, maka lawanlah aku, karena mereka semua tak ada hubungannya. Sedangkan persekutuan roh cincin tak tinggal diam, mereka juga menggunakan teknik ribuan naga. Mengetahuinya, Lin Ran semakin marah. Dan ketika ia mau menyerang mereka, untung saja Chu Feng tepat waktu dan menahan serangan itu. Bahkan persatuan roh cincin melakukan serangan balik yang membuat Lin Ran kewalahan. Walaupun persatuan roh cincin sangat sulit dilawan, tapi Lin Ran tak peduli. Dirinya sudah terlanjur marah dan mengeluarkan teknik singa ungu. Semua orang yang melihatnya sangat terkejut, karena teknik terlarang itu merupakan hasil dari obat peningkat kekuatan. Meski begitu, Mi Bao, ketua persatuan roh cincin, tak menyerah. Mereka mulai melancarkan serangan lagi. Tapi ternyata serangan itu tak terlalu berarti. Dan kini justru Tetua Lin Ran telah berubah menjadi iblis dan semakin kuat. Bahkan saat itu juga persatuan roh cincin dibuat tersungkur olehnya dengan sangat mudah. Chu Feng, Tetua Zuk, dan Tetua Li segera melakukan serangan. Tapi tetap saja mereka bukanlah apa-apa dan malah dibuat terpental. Sementara sekarang mereka semua tak bisa bergerak sama sekali karena terkena tekanan yang sangat besar dari iblis Lin Ran. Lin Ran membunuh mereka satu persatu. Di saat Surou dan Sumei mau dibunuh, Chu Feng tak tinggal diam. Ia mulai memprovokasi iblis Lin Ran yang membuat dirinya harus dicekik. Tak cukup sampai di situ, Lin Ran juga memusnahkan Tetua Gendut. Ia mengatakan jika Chu Feng harus bunuh diri dengan pisau belati yang berlumuran darah Gong Luyun. Sementara untuk mengancamnya, iblis Lin Ran kembali membunuh banyak praktisi yang ada di sana. Chu Feng kini tak memiliki pilihan lain, ia mulai mengambil belati itu. Namun semua orang berkata jika Chu Feng jangan bertindak gegabah. Sedangkan Dandan berniat menggunakan kekuatannya untuk membantu Chu Feng melarikan diri. Walau begitu Chu Feng tak peduli karena ia tak bisa kabur meninggalkan mereka semua. Bahkan ketika Dandan mau mengambil alih tubuhnya secara paksa, ternyata sudah tak bisa. Karena sekarang Chu Feng berniat untuk melakukan bunuh diri. Namun saat Chu Feng hampir menebas lehernya sendiri, ternyata datang Jenderal Qi Feng yang menghentikan hal itu. Semua orang sangat terkejut, begitupun dengan Lin Ran, karena King Feng Yang adalah manajer umum Istana Pangeran Qilin. Walau begitu, Lin Ran tak peduli, sehingga saat itu juga terjadilah pertarungan yang sangat dahsyat di antara mereka.
Dan ternyata pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh King Feng Yang. Hal itu disebabkan karena efek samping obat terlarang peningkat kekuatan mulai bereaksi. Jenderal Qi menjelaskan jika Lin Ran akan dibawa ke istana untuk diadili. Karena bagaimanapun juga ia adalah wakil manajer umum di istana Pangeran Qilin. Kemudian Jenderal Qi berniat untuk memberikan obat mujarab pada sekte Qinglong. Tapi ternyata ia justru menemukan surat dari wadah harta milik Lin Ran, yang rupanya selama ini jika Gong Luyun adalah anak kandung dari Lin Ran sendiri. Tentu hal itu membuat semua orang terkejut. Apalagi Gong Tianping sangat marah karena istrinya telah berselingkuh. Chu Feng berterima kasih atas bantuan Jenderal Qi. Begitu juga dengan semua orang di sekte Qinglong. Tapi ketika ia sedang berbicara, rupanya Chu Feng telah pergi dari sana. Xin berpindah ke Lin Ran yang tiba-tiba saja dihadang oleh Gong Tianping. Tentu saja Tianping yang sangat marah berniat untuk balas dendam. Dikarenakan ternyata Lin Ran telah berselingkuh dengan istrinya. Bahkan ia yang terus diprovokasi semakin tak terkendali. Dirinya langsung membunuh Lin Ran saat itu juga. Setelah itu ternyata Chu Feng ada di sana. Ia juga mendengar perkataan Lin Ran sebelumnya, bahwa dalang dibalik pembantaian keluarga Chu adalah Gong Tianping. Gong Tianping langsung menggunakan teknik es untuk membekukan Chu Feng. Tapi rupanya Chu Feng menggunakan kekuatan naga asura dan berhasil menghancurkannya. Hingga saat itu juga Chu Feng melakukan serangan balik hingga terjadilah pertarungan sengit. Ketika pertarungan berlangsung, Gong Tianping sangat sombong karena dianggapnya Chu Feng tak berguna. Mendengar hal itu membuat Chu Feng semakin marah. Bahkan saat itu juga ia menggunakan teknik naga biru untuk membunuh Chu Feng. Chu Feng tak mau menyerah, ia tetap melakukan perlawanan. Yang dimana akhirnya Chu Feng berhasil mengalahkannya dengan teknik harimau putih. Setelah Gong Tianping tersungkur, Chu Feng tak segan-segan untuk menyiksanya. Bahkan saat itu Gong Tianping ketakutan dan memohon ampun. Chu Feng yang sudah sangat marah tak peduli akan hal itu, karena ia telah berjanji untuk membalaskan dendam sang ayah beserta keluarganya. Sehingga saat itu juga Chu Feng langsung memusnahkan Gong Tianping hingga tak tersisa. Kemudian Chu Feng berkata pada mendiang ayahnya, "Jika aku telah membalaskan dendammu." Sementara Dandan menjelaskan jika sekarang Chu Feng harus memulihkan diri. Tak hanya itu, ia juga akan kembali membantu Chu Feng sampai menjadi Master Jubah Biru. Chu Feng senang mendengarnya, namun ia berniat untuk menjadi lebih kuat. Hal itu dilakukan agar dirinya bisa pergi keliling dunia untuk mengungkap semua misteri. Tak lupa juga, Chu Feng kali ini ingin mencari keberadaan orang tua kandungnya. Dan ia ingin bertanya mengapa mereka meninggalkan Chu Feng saat itu. Kemudian Chu Feng juga berjanji jika ia akan mencapai kekuatan tertinggi yang disebut Sura Martial God. Dan pada akhirnya film pun berakhir. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.